Bu. Ya, kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Bersiap. Siap. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Krisna, Bu. Nah, kenapa Krisna? Sakit. Sakit. Oke, kita doakan Krisna supaya lekas sembuh. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, ada kata-kata motivasi dulu nih. Silakan dibaca Febri. Komunikasi adalah dikatakan menuju kesuksesan jika kamu memperhatikan dan belajar melakukannya secara efektif. Ya. Ya. Oke, jadi artinya apa? Dengan komunikasi, Dengan komunikasi bisa mendapatkan untuk menuju kesuksesan jika kita mau berusaha terus juga melakukan secara efektif. iya. Artinya dengan kamu pintar berkomunikasi, ya kan, maka jalan sukses itu akan terbuka, ya kan. Oke, nanti ada hubungannya sama materi kita. Oke. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin tentang peralatan untuk membuat sebuah jaringan komputer atau jaringan internet? Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Topologi. Ya, topologi. Terus bikin topologinya dulu. Nah, itu terdiri dari alat-alat. Apa aja alat-alatnya? PC, PC, terus kabel, switch, router, modem, ya, dan masih banyak lagi. Coba, silakan dibaca El. Apa pentingnya komunikasi menggunakan jaringan internet dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kira-kira apa pentingnya? Lukman? Sangat penting Bu, untuk mengetahui informasi-informasi yang belum kita ketahui. Oke, untuk mencari informasi. Oke, ada lagi yang lain? Cia? Juga membantu berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh dari kita. Iya, membantu berkomunikasi dengan orang yang jauh, ya. Oke, ini materi yang akan kita bahas hari ini tentang apa? Analisis. Ya, ini masih nyambung dengan yang kemarin ya. Kita akan lebih fokus ke jaringan nirkabel. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah, ini ada kita mengetahui ya apa saja sih sumber daya dalam telekomunikasi. Ya. Ini Ibu harap kamu bisa mengetahui sumber dayanya apa aja dengan benar. Kemudian menganalisis kebutuhan perangkat telekomunikasi dengan tepat. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, pertama adalah penyampaian materi, kemudian ada nanti diskusi kelompok, ya, kemudian ada presentasi. Ya, sebelum masuk ke pelajaran ini, Ibu mau tes dulu. Silahkan buka link yang sudah Ibu share di WA. Ya. Kalian kerjakan dulu soal-soal pretestnya. Oke, tes konsentrasinya ya. Siap? Siap? Ada suaranya. Siap? Oke, sambil berdiri kali ya. Coba sambil berdiri. 1, 2, 3. Mundur. Nah, kanan. Iya. Ini. Mundur. Tadi mau kemana? Ya. Baik, kita masuk ke kegiatan inti. Silakan kalian simak dulu video berikut ya. Video kali ini akan membahas tentang jaringan wireless atau sering juga disebut nirkabel. Tadi kan kita sudah menyimak video, ya. Masih ingat kan videonya tadi apa? Tentang wireless. Ya, ada yang mau menyampaikan apa itu
Jaringan ya. Jaringan tanpa kabel. Tanpa kabel. Kalau tanpa kabel berarti pakainya apa? Bluetooth bisa. Hmm? Sinyal. 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 Oh ya, sinyal. Coba, menurut kalian kekurangan jaringan kabel apa? Instalasinya memerlukan waktu yang lama. Instalasinya. Siva? Ya, sering terjadi konsleting. Jaringan near cable. Apa itu jaringan near cable? Jaringan near cable jaringan? Kabel. Kalau makanya apa? Jaringan near cable? Biayanya mahal. Apa lagi? Transmisi datanya lebih lambat. Coba kalian perhatikan dulu gambarnya. Ya, simak dulu gambarnya. Dari sini sudah dapat bayangan apa itu jaringan near cable? Jaringan dari kabel, jaringan tanpa kabel. Nah, itu kan ada tower. Tower. Ada tower. Nah, tower itu mengirimkan sinyal lewat antena gitu, Bu. Untuk peralatannya sama seperti pertemuan kemarin, ya. Hanya saja untuk jaringan wireless ini kita butuh tambahan yang namanya akses point. Kita masuk ke kegiatan diskusi. Kita bikin satu kelompok ada 4 orang, ya. Kemarin sudah Ibu bagi ketua kelompoknya. Apakah sudah siap kelompoknya? Sudah? Oke. Ya. Jadi di situ ada satu kasus, kamu baca dulu. Nah, jadi kamu analisis tuh apa aja yang dibutuhkan. Terus peralatannya apa, topologinya seperti apa, ya? Kalian analisis. Untuk penilaian yang akan Ibu nilai selama kalian diskusi itu pengetahuan, kemudian sikap, ya, sikap kekompakan, ya, terus nanti keterampilan juga akan Ibu nilai. Oke? Ya. Ayo, silakan. Lukman dan Fakian. Ya, Fakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Jadi dari hasil analisis saya untuk nomor 1 itu topologi yang cocok atau yang sangat digunakan adalah topologi star. Untuk perangkatnya di sini saya menggunakan router 2.1, kemudian menggunakan access point, dan juga untuk device-nya ada tablet, smartphone, dan juga laptop. Ya, Menurut kalian apa sih topologi star? Jadi untuk kelebihannya di sini yang pertama ada tingkat keamanan yang tinggi, yang kedua dapat menambahkan perangkat komputer dengan cukup mudah. Scope dari masalah topologi satu biasanya apa aja sih potensi yang bakal muncul dalam permasalahan tersebut? Nah, untuk pertanyaan Jojo, di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu apabila terjadi kerusakan pada hub atau switch atau access point yang digunakan, maka akan berdampak pada seluruh perangkat yang terhubung. Kemudian ada juga permasalahan yaitu performa atau kualitas tergantung pada spesifikasi access point atau switch-nya. Nah, untuk solusinya di sini yang pertama itu harus sering untuk mengecek atau memelihara perangkat access point demi menghindari terjadinya masalah. Yang kemudian
Yang kedua, pakailah akses point atau switch yang berkualitas demi mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan pada topologi. Sahabat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nanti kita pakai topologi tribun. Dan di mesin informasi itu terus kunjungannya, terus akses point, isi, HP juga tablet. Jadi apakah yang ingin ditanyakan? Sama-sama. Rumah. Paris. Oh, Paris itu. Yang dari kelompok, kemudian topologi. Kelebihan dari topologi tree dan lainnya lebih mudah untuk bisa atau dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kita udah presentasi semua, ya silakan kursinya dikembalikan lagi seperti semula. Itu tadi presentasinya. Jadi setiap topologi yang dipilih itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalian misalkan tadi pilih topologi star, itu sudah tahu kekurangannya apa. Jadi harus tahu juga cara pemecahannya gimana, ya. Cara solusinya gimana, ya. Nah, jadi gimana tadi hasil diskusinya? Sudah sedikit paham? Paham. Jadi setiap studi kasus, ya pasti ada masalah, pasti ada penyelesaian, gitu ya. Oke, jadi masalah hari ini sudah terpecahkan. Sudah. Jadi kita bikin topologi, terus kita cari tahu juga masalahnya apa, ya. Terus kita cari juga solusinya. Oke, ya. Ya, setelah tadi melakukan pembelajaran, coba ibu mau coba lagi nih, ya. Kalian mengerjakan post test dulu. Silahkan buka linknya yang ibu kirim di grup WA. Ya, silahkan kalian kerjakan dulu ya. Waktunya 5 menit. Hasilnya sekarang. Puas, Bu. Ada peningkatan? Nanti akan ibu evaluasi ya bagaimana tadi pada saat diskusi, terus pada saat presentasi, ya, terus juga pada saat penyampaian materi. Tadi yang ibu nilai itu kalau pengetahuan tentang materi, kemudian diskusi, ya diskusi itu sikap kalian itu tadi seperti apa nanti akan dinilai. Kemudian keterampilan itu pada saat praktek, ya nanti akan ada penilaiannya. Tapi, nah di sini ibu simpulkan kelas ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, ya dengan kondusif, juga pemahamannya sangat bagus, ya. Memang kelas ini kelas nah, tepuk tangan buat kelas ini. Jadi tadi setelah kita melakukan pembelajaran, juga melakukan diskusi, terus presentasi, terus juga praktek, ya. Kira-kira pengertian jaringan wireless itu kesimpulannya apa? Jaringan tanpa kabel. Jadi kita Jadi kita apa lebih mudah? lebih mudah Lebih mudah untuk menggunakan internet. Kalau dibandingkan dengan jaringan kabel itu bagaimana? Coba, ya Jojo. Kalau dibandingkan dengan jaringan memakai kabel, jaringan wireless itu tempatnya jadi lebih fleksibel, bisa menggunakan dengan mudah. Juga untuk kebutuhan lainnya, dia membimbingkan Ya. Jadi menurut Jojo dibandingkan dengan jaringan kabel, jaringan wireless itu lebih fleksibel, lebih mudah diakses. Ya. Terus
Apalagi kalau dari segi biaya gimana? Lebih hemat gitu ya. Oke, tadi setelah kita melakukan pembelajaran, coba kita merefleksi diri kita dulu. Silakan dibaca Jojo. Apa yang sudah Anda pahami setelah melaksanakan pembelajaran? Ya, kira-kira apa Jo? Pengetahuan luas tentang wireless ini. Apalagi? Terus mengetahui apa kelebihan dan kekurangan yang lain, juga alat-alatnya yang dipakai itu apa aja. Oke, itu menurut video. Materi selanjutnya itu kita akan belajar bab 6. Apa itu bab 6? Tadi kita belajar menganalisis topologinya, ya kan? Terus nanti kita akan belajar tentang kebutuhan bandwidth-nya. Ya, apa itu bandwidth? Setuju? Ini merupakan suatu perhitungan manipulasi data yang tersedia pada suatu proyek. Iya, perhitungan konsumsi data yang tersedia pada jaringan telekomunikasi. Misalnya, tadi kan kamu kan bikin wifi, ya, bikin wifi di dalam satu gedung. Nah, itu kamu satu gedung itu kamu batasi berapa bandwidth-nya. Jadi gedung sebelah itu nggak bisa mengakses, gitu. Ya, tindak lanjutnya, nanti Ibu akan lihat nilai dari post test, nilai dari fit test, terus nilai dari diskusi juga. Kalau nilainya di bawah KKM, itu akan ada remedial, ya, remedial biasa untuk menambah nilai kalian gitu ya. KKM kita berapa? 75 kalau positif ya. Jadi usahakan nilainya harus di atas KKM. Nah, untuk yang sudah mencapai batas KKM, nanti akan ada pengayaan. Itu pengayaan penguatan materi, ya, penambahan materi. Dia lebih paham lagi. Masih ada pertanyaan? Sudah paham semua? Ya. Di terakhir ya, masih semangat kan? Sekarang dibereskan peralatannya. Hari ini, ya, Ibu harap pembelajaran hari ini bermanfaat. Nah, walaupun cuma sedikit yang Ibu sampaikan, kalian tadi bisa cari referensi lagi, ya, bisa cari dari internet, bisa cari dari buku, atau juga bisa dari kelas, ya. Karena kan waktu di sekolah ini terbatas, ya, jadi tidak bisa secara maksimal, gitu. Ya, berharap walaupun sedikit penyampaian dari Ibu itu bisa masuk ke dalam pikiran kalian dan ke dalam hati kalian, dan semoga bermanfaat untuk masa depan. Ya, sudah rapi semua ya? Oke, kita siap-siap sebelum kelas. Siapa yang bikin doa? Bersiap untuk mengakhiri kegiatan atau aktivitas pada hari ini. Apabila kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan tertib ya.